semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Apa kabar puasa teman-teman semuanya? Masih aman? Atau sudah mulai cari-cari promo buy one get one buat bukber nanti sore? Oke, pada pagi hari ini, Ramadan tahun ini rasanya berbeda. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Bangun sahur yang dicari pertama bukan gelas air atau makanan, malah kita mencari smartphone untuk cek notifikasi atau cek informasi yang ter-up-to-date. Kita hidup di era di mana informasi itu tumpah ruah seperti air bah. Tapi kadang kita justru merasa haus akan makna yang dalam. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk zoom out sebentar dari hiruk pikuk scrolling TikTok atau scrolling IG atau mikirin wartakjil untuk nanti sore. Kita mau ngobrol 3 hal yang kalau digabung akan jadi cheat code buat kita survive dan menang di masa depan. Pembahasan kali ini kita membahas tentang ilmu, iman, ilmu, dan peradaban. Kenapa ketiga hal ini penting, yaitu iman, ilmu, dan peradaban? Karena tanpa ilmu kita tersesat, tanpa iman kita kehilangan kompas atau kehilangan arah, dan tanpa peradaban kita cuma jadi penonton di sejarah dunia. Oke, mari kita mulai dari iman. Kita bahas sedikit tentang iman. Bayangkan iman itu adalah sebuah operating system atau OS di HP kita. Mau HP-nya secanggih apapun, seperti merek-merek yang dimiliki Samsung, iPhone, dan lain sebagainya, apapun itu jenisnya atau apapun itu mereknya, kalau OS-nya korup atau kena virus, fungsinya bakal kacau. Di zaman sekarang, virus itu banyak banget. Ada FOMO, yaitu fear of missing out. Ada krisis identitas, sampai mental health issues. Karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan highlight reel orang lain di Instagram. Iman itu bukan cuma soal saya percaya Tuhan itu ada. Bukan. Iman itu dalam Islam adalah aktif terus. Percaya yang bikin kita tenang saat dunia lagi chaos. Puasa ini adalah latihan manajemen keinginan, karena manusia itu paling sering banyak keinginannya. Pada di siang hari, kita punya akses ke air, kita punya duit untuk beli kopi atau nongkrong-nongkrong di kafe, tapi kita bilang no karena ada komitmen kita sama Allah. Itu yang kita tahan untuk tidak membeli kopi atau nongkrong di kafe, namanya adalah self control. Di dunia ini yang serba instan, mau makan tinggal klik buka aplikasi online untuk memesan makanan, mau belajar tinggal check out di keranjang kuning. Kemampuan itu untuk menahan diri adalah superpower yang langka. Jadi kalau kita menahan diri merupakan superpower yang langka. Kalau iman kita kuat, kita nggak bakal gampang kepikiran atau overthinking soal masa depan yang belum pasti. Karena kita tahu ada sutradara yang lebih hebat dari semua rencana kita. Oke, kita lanjut poin yang kedua, yaitu ilmu. Teman-teman, kita sekarang hidup di era knowledge economy. Siapa yang pegang data dan ilmu, dia yang pegang kendali. Tapi ada masalah besar. Kita punya banyak informasi, tapi sedikit ilmu. Tahu bedanya? Informasi itu cuma data mentah. Misalkan, tahu si A lagi di mana. Itu hanya sebuah informasi, tapi memahami kenapa dunia itu bisa begini atau gimana cara coding AI yang etis, itu baru ilmu. Dalam Islam, mencari ilmu itu fardu atau wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Kenapa? Karena ilmu itu alat untuk kita menjalankan amanah sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola di bumi ini. Jangan sampai kita jadi generasi yang tahu banyak hal tapi tidak mengerti apa-apa. Kita jago debat di kolom komentar, ngetik, tapi nggak tahu cara riset yang benar. Jadi Ramadan kali ini harusnya jadi momen kita buat reread atau baca kembali. Baca lagi buku yang bermanfaat, pelajari skill baru yang relevan untuk sekarang, entah itu data science, belajar ekonomi syariah modern, atau psikologi, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, pelajari Al-Quran dengan kacamata sains masa kini. Jadi, ilmu tanpa iman itu buta atau tidak punya moral. Tapi iman tanpa ilmu itu lumpuh, jadi kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Oke, poin ketiga atau poin terakhir, yakni peradaban. Kalau kita punya iman yang oke dan ilmu yang mumpuni, jadi hasilnya cuma satu, yaitu peradaban. Peradaban itu bukan cuma gedung pencakar langit yang ada di Dubai atau ada di Jakarta dan lain sebagainya, tapi peradaban itu atau tamadun itu akarnya dari kata din, yakni agama, dan Madinah, yakni kota. Artinya, peradaban adalah cara kita hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai agama dan sistem nilai yang bikin hidup manusia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Dulu, Islam memimpin dunia selama hampir 800 tahun. Kenapa? Karena saat itu, orang-orang Islam adalah orang yang paling rajin baca, yakni ilmu, paling takut sama Tuhan, yaitu iman, dan paling ingin memberi manfaat buat orang lain, yakni peradaban. Mereka bikin rumah sakit gratis, universitas pertama, sampai rumus matematika yang kita pakai buat bikin algoritma media sosial sekarang ini. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, apa kontribusi kita buat peradaban pada abad ini? Apakah kita cuma jadi konsumen teknologi atau kita bisa jadi pencipta solusi? Peradaban dimulai dari hal kecil. Contohnya yang pertama, cara kita membuang sampah. Yang mana hal kecil ini seringkali kita dengar peribahasanya seperti kebersihan adalah bagian dari iman. Yang kedua, cara kita berinteraksi di media sosial, yakni akhlak digital. Yang ketiga, gimana kita bantu teman atau tetangga yang lagi kesulitan ekonomi. Ini bisa dibilang juga solidaritas sosial. Jadi kita harus menjadi the next generation of golden age. Yang mana generasi yang kalau dia bikin bisnisnya tidak cuma cari cuan, tapi juga sustainable dan bantu orang banyak atau bermanfaat untuk bagi banyak orang. Generasi yang kalau dia jadi pejabat, dia nggak korupsi karena imannya kuat. Oke, sebagai penutup, mari kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai momen factory reset, yakni kita format ulang lagi iman kita supaya lebih update dan lebih kuat. Kita install aplikasi-aplikasi ilmu baru ke dalam otak kita, dan kita mulai bangun peradaban kecil di lingkungan kita masing-masing. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar yang jahat. Dunia juga tidak butuh orang baik yang tidak ngerti apa-apa. Tetapi dunia butuh kita, orang yang beriman, berilmu, dan peduli pada masa depan peradaban manusia. Semoga puasa kita bukan cuma dapat lapar dan haus, tetapi dapat insight baru buat jadi manusia yang lebih versi Pro Max. Jadi tidak hanya iPhone saja ada versi Pro Max, tapi kita sebagai manusia harus ada versi Pro Max-nya, yaitu lebih baik lagi. So, selamat melanjutkan ibadah puasa, selamat berburu takjil, dan jangan lupa
Stay curious, stay humble, and keep your faith high. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.